Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was salihin thumma ila arwahi amwatina wa amwatil muslimin khususan ila ruh muallif hadzal kitab al-mubarak anna Allah yaghfiru lahu wa liwalidayhi wa jami'i masyayikhihi wa anna Allah yanfa'una bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-Fatihah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan kajian kita hadis yang ke-8, bab tentang muraqabah atau menjaga diri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi hadithun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuh. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, di antara ciri bagusnya agama Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, dia pasti meninggalkan yang kagak manfaat buat dia, yang kagak pogo lagu, yang kagak ada manfaatnya, yang cuma buang-buang waktu, dia tinggalin. Itu ciri orang yang agamanya bagus. Kalau hobi sih hobi boleh, sejam 2 jam hobi ente apa toh? Memanjakan istri, asik. Umpamanya badminton, umpamanya mancing, umpamanya kan boleh kan, sejam 2 jam lah, wajar gitu kan. Sejam 2 jam, 3 jam paling lama tuh mah, paling lama. Iya, kalau hobi kan bisa aja kan. Seminggu sekali cukup gitu, boleh. Lah ini setiap hari sampai berjam-jam, nah ini sayang, sebab dalam agama kita ada konsep taqdimul aham alal muhim, dahulukan yang lebih penting dari yang penting gitu. Umpamanya zikir, bagus nggak zikir? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bareng-bareng ya, bareng-bareng. Bentar dulu. Ayo bareng-bareng ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha
zikir yang paling afdal, yang paling utama. Zikir. Rasulullah dalam hadis sahih bersabda, afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama, enggak ada lain, yang paling utama adalah la ilaha illallah. Sampai guru saya bilang, kalau besi bekarat, mau dibikin hilang karatnya, mau digosok sampai diberasok sampai cilong lagi, sampai glowing, pakai berasok, ya kan? Sebelum pakai amplas. Tapi kalau hati yang bekarat nih, yang udah hitam, mau bikin mencilak, pakai la ilaha illallah, banyakin. 1000 sehari. Nggak kuat ya gope. Sibuk banget ya 100. Sangat sibuk gocap. Sangat sibuk 10. Sangat sibuk, lo mati aja dah. Makan mau nambah terus, zikir roga. Nih jamaah. Bagus gak gitu? Bagus kan? Tapi dalam agama kita, sekalipun la ilaha illallah itu adalah kunci surga, sekalipun la ilaha illallah itu adalah zikir yang paling utama, tapi seyogyanya seorang muslim jangan cuma mengamalkan satu wiridan aja, karena di situ ada subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ada istighfarnya. Nabi istighfar 70 bahkan 100, itu yang nggak punya dosa. Gurunya kan kita berjuta-juta nih. Jadi setiap hari makannya ayam terus. Ya, daging ayam enak ya? Enak ya? Yang udah digoreng udah. Lah setiap hari makan ayam terus, bosen nggak? Bosen. Tok, setiap hari makan ati itu kan enak ya? Ati bosen, ya kan? Capek. Setiap hari makannya daging aja, enak, bosen. Tapi begitu ke zikir. Jadi dalam agama kita, sekalipun la ilaha illallah zikir yang paling utama, tapi usahakan ganti-gantilah. Ada tasbihnya, ada takbirnya dan sebagainya. Nah jamaah, Bang Haji Murdo, berarti zikir la ilaha illallah itu kan nomor wahid ya, nomor pertama. Yang bagus umpamanya la ilaha illallahnya dibawa, subhanallahnya dibawa, semua dibawa, istighfar dibawa, semalam suntuk dia tuh zikir semuanya umpamanya. Tapi kalah sama ngaji model begini sejam doang, itu zikir 60 tahun kalah sama sejam ngaji yang pakai kitab tuh. Jadi maksudnya begini, jangan sekedar zikir, jangan, tapi harus ada ngajinya. Ngaji kalau di kampung saya, yasinan ngaji juga, ratiban sebutannya ngaji juga, manakiban ngaji juga. Orang mau pergi haji, pengajian juga namanya. Tapi yang dimaksud ngaji itu dari kata kaji, mengkaji. Ada yang dikaji nih. Satu bab tentang apa? Tentang puasa umpamanya. Satu bab tentang rukun mandi junub. Itu namanya mengkaji. Kalau umpamanya yang zikir, baca Quran, itu secara hukum bukan mengkaji, tapi cuma sekedar membaca. Jadi harus balance maksudnya. Antara zikir dan mikir tuh kudu balance. Zikirnya bagus. Saya berbicara seperti kan bukan tanpa dalil. Banyak luar biasa. Rasulullah bersabda, "Huduru majlisil ilmi." Hadir majlis ilmu itu lebih mulia dari salat 1000 rakaat. Masya Allah. Lebih afdal dari jihad fi sabilillah. Lebih mulia daripada kita mensedekahkan 70 bahkan lebih kita punya kuda untuk jihad.
ngaji. Ada lagi hadir di majlis ilmu sejam, Allah hapuskan dosa kita 60 tahun. Ada lagi riwayat daripada sahabat Ibnu Umar, siapa orang yang ibadah, yang ngaji sejam umpamanya, maka lebih mulia dari ibadah 60 tahun. Ibadah 60 tahun tuh Bang, kita baca la ilaha illallah selama 60 tahun setiap malam, kalah sama ngaji. Sampai Rasulullah bersabda pula, muta'allimun kaslan afdalu indallah min sab'i mi'ati abidin mujtahid. Seorang santri yang malas ngaji, kalau bahasa santri kalau pesantren ya, kalau kita seorang penuntut ilmu yang malas ngaji, umpamanya Yasir malas ngaji, ngajinya 6 bulan sekali ya. Itu malas banget tuh. Umpama ada orang yang malas ngaji, ini malas tapi masih ngaji, malas ngaji, itu lebih baik di sisi Allah daripada 700 orang yang ahli ibadah, yang setiap malam tahajud 300 rakaat, yang setiap hari khatam Quran. Kalah masih itu, karena masih ngaji. Karena penekanannya adalah apa artinya kalau kita ibadah tanpa ilmu, itu maksudnya. Nah, jadi harus ada skala prioritas. Coba nih, dekat-dekat Ramadan besok, Nabi jauh-jauh hari udah bilang, kam min shaim laisa lahum min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang puasa Ramadan, banyak sekali kata Nabi, enggak ada pahalanya kecuali lapar dan haus doang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan penjelasan seperti ini wujud sayangnya Nabi kepada kita. Capek-capek umur dikasih, tapi nggak ada pahalanya. Ibarat soleh, dia punya waktu untuk kerja, dia punya waktu untuk usaha, tapi setiap bulan nggak nerima gaji. Mau nggak? Share, ente kerja di sini nih, nerima gaji nggak? Nah, tapi mulai besok nih umpamanya kagak digaji, mau nggak? Kagak ada yang mau ya. Kalau ngomong ikhlas kan ikhlas, tapi kan kita punya anak bini, kan itu maksudnya. Nah ini kalau ngomong logika, kerja tapi kagak mau digaji, mau nggak ya? Ogah kan ya? Ogah dong, ya kan? Apalagi gaji nanti berbentuk pahala. Puasanya setiap tahun. Umur berapa Yun? Umur? Hah? Ya. Umpamanya 40, umpamanya. Akil balik Bang Ahmad 15 tahun ya. Berarti udah 25 ya kan? 25 tahun. Nauzubillah zalik ya. 25 tahun berarti 25 kali dapat Ramadan, satu pun gak dapat pahala. Itu hati-hati, itu banyak kata Nabi. Dikata banyak tuh gak sedikit. Banyak nanti di akhirat orang yang banyak puasa gak ada pahalanya, lapar dong sama haus. Kok bisa? Berarti minimal ada 2 faktor nih. Yang pertama, dia puasanya gak pakai ilmu. Puasanya nggak pakai ilmu. Contohnya, terawih sih terawih, tapi begitu dia habis sahur, dia habis subuh, 12:30 habis sholat johor, dia lupa niat. Wah, lupa niat. Gue niat sekarang tuh nggak sah puasanya. Kan apa sebabnya? Kalau yang namanya niat puasa Ramadan wajib malam Bang Haji Murdo. Tapi kalau puasa sunnah boleh siang sekalipun sebelum azan zuhur. Tapi kalau puasa Ramadan wajib niatnya malam sampai sebelum azan subuh. Ada seorang ibu
Hari Minggu jam 9:30 pagi ngelihat suaminya lagi main PS sama anaknya berdua. Batalin puasa nggak? Main PS batalin puasa nggak? Enggak kan? Tapi di sampingnya ada kopi sama rengginang. Batal. Batal nggak puasanya? Tapi udah diirup, udah setengah, rengginang udah 3 papak, batal nggak puasanya? Nah, tanya sama istrinya, Pak, ya Allah, kenapa nggak puasa? Habis gua lupa apaan? Niatnya udah niat, lupa mandi junub. Jadi semalam dia main sama istrinya, gitu ya. Oh ya, Ser. Kan gua gak ngomong elu, Ser, enggak. Contoh ya, malam umpamanya hubungan sama istrinya, sahur gitu. Sahurnya kebanyakan, semalam 3 ronde. Habis sahur rebahan sebentar, bablas. Udah niat udah, bablas subuh, bangun jam 9. Anaknya main PS, dia main PS lagi. Bikin kopi ya kan. Dipikir batal. Karena apa? Udah siang dia belum mandi junub. Karena ilmunya nggak paham. Padahal sah. Padahal lanjutkan dia punya puasa. Lu ngapa pelangap-pelongok, lu juga gitu ya? Lanjutin aja toh. Tapi kan junub nggak boleh puasa. Yang kagak boleh habis azan subuh sebelum maghrib junubnya sengaja, itu yang nggak boleh. Kan mainnya malam, hubungannya malam. Perkara ente belum mandi junub, bangun jam 9 pagi, udah mandi junub aja. Terus meninggal sholat subuh, kodok, kan niat udah, lanjutkan puasanya. Betapa banyak orang yang nggak pakai ilmu begitu. Lu juga toh, gua kata Yasir doang. Paham nggak? Beh, paham nggak Beh? Kong? Oh dia udah lupa nih. Alhamdulillah. Kita nggak pakai ilmu, nggak pakai ilmu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau ngomong ibadah puasa sah atau tidak, ya pakai ilmu, ilmunya fikih namanya. Sah itu apa? Sesuatu yang terkumpul di dalam ibadah itu syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Dia Islam, dia baligh, dia berakal, dia puasa, sahlah. Syaratnya ya, rukunnya, maka dia wajib niat malam, mabit namanya. Yang kedua al-imsak, wajib menahan dari segala yang membatalkan puasa. Apa aja yang membatalkan puasa? Makan sengaja, minum sengaja, jima sengaja. Berarti kalau jima tengah hari bolong Ramadan gak sengaja nggak apa-apa. Tapi apa ya bisa ya. Ini ngomong hukum dulu ya, ngomong hukum. Muntah batal tuh. Tapi kalau disengaja dikorek-korek muntah. Tapi kalau muntahnya alami nggak apa-apa. Murtad, keluar dari Islam. Kemudian ini ilmu bagaimana sah dulu. Asal udah sah, itu udah titik aman pertama. Yang kedua nih, yang menyebabkan orang selama dia puasa Ramadan puluhan tahun, berapa puluh kali, bisa jadi nggak berkualitas, bahkan tidak ada pahalanya sekalipun sah. Karena ada ibadah yang sah menurut syarak dan dikabul menurut Allah.
Tadi syarat rukunnya udah dikerjain, berarti sah menurut syarat, menurut agama. Udah sah, gugur kewajiban tuh, diponten dah Bang Ahmad. Kalau bahasa kita apa ya? Kalau kita mau ujian ya, kan semua ilustrasi, semua data-data harus kumpul tuh. Diterima dan nih, berarti syarat rukunnya terima. Permasalahan nanti dia masuk ranking ke berapa? Diponten kan namanya. Nah, ini sama seperti gini ya. Ngopi ya. Ah, lo gimana sih? Tidur yang teramat mulia, tidur di majelis ilmu. Masya Allah. Enggak sih, gue bangunin dia nih Pul, ya maksudnya itu bukannya gue pengen ganggu dia, bukan, demen aja. Nah yang kedua niat nih, perkara diterima apa enggak tuh puasa kita, itu kualitas ibadah kita, ada lagi tambahan ilmunya. Dia mungkin nggak masuk makanan ke perutnya, bisa nahan lah. Si fulan mungkin bisa nahan kagak minum. Si fulan selama Ramadan dia mungkin bisa nahan nggak syahwat, maksudnya nggak jima gitu ya. Si fulan mungkin dia bisa nahan kagak muntah, nggak dikorek-korek maksudnya. Si fulan mungkin berjaga imannya nggak keluar dari Islam. Tapi mungkin mulutnya gak bisa nahan tuh untuk masih gibah orang, ngomongin orang. Syarat rukunnya sah, yang harusnya pahalanya kita full 100, si fulan habis johor rebahan di masjid, ngobrol. Nih lihat status teman gue nih, lebay banget ya kan. Ya pulang kampung jangan pakai nampang baru dong. Tuh, yang bikin status siapa ya, gerendengan dia. Tuh, turun lagi tuh, dari 100 tok turun 90. Mulut nih. Memang dia kagak jima, enggak sama istri enggak gitu. Tapi kalau masih siang tengah hari bolong bisa memanjakan mata dengan syahwat-syahwat sehingga syahwat tinggi. Turun lagi. Turun. Lah siang-siang bokep coba itu. Coba. Kata si fulan, iseng-iseng sambil ngabuburit coba itu. Turun lagi 30. Tinggal 60 kan. Ya. Dia bisa jaga biar nggak muntah sengaja, tapi kagak bisa memuntahkan omongan-omongan kotor. Pokoknya dayat atasan kan. Gue tahu lu puasa, gue juga puasa, tapi jangan goblok lu. Wow. Contoh nih, ini kan nggak seharusnya, apalagi puasa kan gitu ya. Udah emang urat miskin susah lu. Oh iya. Turun lagi tuh 5. Tinggal 5. Mungkin perutnya bisa ditahan kagak makan, tapi perutnya nggak bisa untuk nahan ngambil barang orang. Ambles lagi tuh 40, tinggal 20. Dia bisa jaga semuanya, nggak nyentuh yang halal apalagi yang haram, tapi hatinya masih dendam. Ntar lo ya gue pulang kampung gue bawa masa gunung lu dan siapa lu, habis. Ini yang dimaksud Nabi. Ini kan gambaran Allah sih kagak begitu kagak, tapi kira-kira seperti itulah, dikurang-kurangin. Auzubillah min. Mungkin ini yang paling banyak ngomong, yang paling banyak dosa. Iya aja lo, seneng banget teman tuh. Tapi bener emang tuh.
Man kathura kalamuh, siapa orang yang paling banyak ngomong, kathura khata'uh, paling banyak salah otomatis. Ini hadis Riyadhus Shalihin. Kalau saya semalam baca umpamanya tafsir, di majlis yang lain saya bacanya fikih. Kita ada rujukan ya Bang Haji Murdo, ada rujukan kitabnya. Itu ibaratnya rel kereta api, mau ngomong kemana aja itu asal ada kitabnya Bang Ahmad, itu ntar ya seukuran aja tuh, nggak bakal keluar daripada rel kereta. Kalau pakai kitab aman insyaallah. Seaman-aman pakai kitab seaman-aman kita kajian pakai referensi, nggak tahu sia bebas. Tapi dalam penyampaian kan improvisasinya kadang macam-macam orang beda, betul kan? Kalau aneh kan teman banget ngebully tapi bercanda. Karena aneh kan Ustadz Ridwan, aneh anggap ini abang-abang saya, adik udah kayak keluarga, kan gitu maksudnya, mencairkan. Sebab bagaimana coba tanya santri saya, bener, ini kan Jumaah di sini paling banyak ini ngaji tengah hari bolong, ya ente capek dari pagi, waktunya istirahat ini, makanya aneh apresiasi luar biasa. Bener Ustadz Ridwan, nggak gampang. Kalau ngaji di kampung mungkin bisa woles santai. Ini waktunya pada kerja, waktu istirahat dibuat ngaji luar biasa. Tapi itulah hidup. Kalau kita mulai haleha, nanti banyak kerja di akhirat. Kalau kita banyak melek nanti di dunia nih untuk yang positif, banyak istirahat di sana. Kalau kita banyak tidur di dunia, banyak melek tanggung jawab nih. Lo ngapa tidur mulu? Ini nggak gampang ngaji seperti ini. Udah tengah hari bolong ya kan, lu banyak orang. Lah kalau kagak kita goyang begitu pada pules. Itu maksudnya. Pokoknya yang mana dicengin tuh paling banyak pahalanya dah. Kita kan khawatir. Saya mau tanya nih umpamanya, Ustadz Ridwan, puasa tahun 2023 besok, kira-kira ya enggak? Kira-kira kita masih hidup nggak? Saya mau tanya sekarang, bulan Sya'ban kemarin, ini di sini masih barang-barang kita di sini. Sekarang udah nggak ada. Ada nggak tuh? Aduh ya Allah, banyak. Kan fakta nih Kong. Nih toh, kalau ngomong fakta kan udah kejadian, Pul. Nggak yang tua, nggak yang muda. Tanya Kiki kemarin, kita lagi ngobrol berempat. Salah satu teman kita nggak sakit nggak apa, ngerokok, meninggal langsung. Al-maut ya'ti baghtah, kematian datang tiba-tiba. Siapa yang bisa jamin 2023 tahun besok ketemu lagi Ramadan? Yang di sini aja nggak usah keluar-luar. Kok bisa? Satu jawabannya, fokuskan Ramadan sekarang. Gambarkan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Jadi kita fokus toh bayangin toh. Jangan pules bayangin. Dia bayangin pules. Mudah-mudahan kita saling berdoa, Allah kasih kita panjang umur, sehat walafiat. Tapi doa itu kekuatannya 90 itu usaha. Sekarang kita doa ya udah. Tapi malam-malam naik motor kagak pakai jaket. Ya begadang kagak buku lagu, makan kagak kontrol. Semuanya dibabat habis. Kan pengaruh. Ada istilah angin duduk kan. Itu angin sopan banget itu pakai duduk. Kalau dalam bahasa agama sebutannya ar-rihul ahmar. Angin merah sebenarnya. Angin merah ini pertama kali muncul di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam.
Datang angin merah, Bang Ahmad. Kata Nabi Sulaiman, siapa ente? Ana ar-rihul ahmar. Aku ini adalah angin merah. Ada apa ente? Saya ingin masuk ke tubuh seseorang. Selama masih ada saya, kau musuhku. Jangan sampai kau buat madarat kepada umatku, kata Nabi Sulaiman. Dikerahkan pasukan Nabi Sulaiman dari bangsa jin, bangsa manusia untuk menghancurkan itu angin. Kata angin, aku sampai kiamat tidak akan hancur wahai Sulaiman. Siapa orang yang aku masukkan ke dalam tubuhnya, masuk ke otaknya, maka dia akan pendarahan otak, dia akan mati, dia akan gila minimal. Dan siapa orang yang masuk ke jantungnya, dia akan stroke atau serangan jantung. Konon kabarnya salah satu cucu dari Nabi Muhammad SAW pernah kemasukan ar-rihul ahmar, angin merah, sehingga malaikat Jibril alaihissalam memberikan doa, ya Rasulullah, diktelah, bimbinglah, talkinlah kepada cucumu doa ini agar itu angin merah keluar. Doanya, Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Maka ketika dibacakan seperti itu oleh Rasulullah, cucunya baca juga, keluar tuh angin merah, selamat, alhamdulillah. Maka Rasulullah bersabda, siapa orang membaca doa itu sekali saja seumur hidup, Allah kasih aman tuh daripada angin merah. Tuh dia. Hafal nggak? Bodoh amat. Ya, baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswad wadda'il akbar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Itu kalau umpamanya hafal atau nanti bisa ngambil di video, suruh baca itu keluarga, insyaallah aman. Hadisnya sahih itu. Ya dul ya, betul kan? Ngobrol lagi udah 4 ini. Nggak sakit nggak apa, tinggi gede orangnya, umur 36an, langsung meninggal aja. Dimakamin sini di Cepete, masya Allah. Tuh, yang muda mati, yang tua mati, tapi rahasia Allah. Di batas umur berapa itu kontrak umur kita habis. Kalau sholat mengkhusuk kata Nabi, bayangin sholat perpisahan ente sama semua yang ente punya. Nah ini mau Ramadan nih. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang banyak ibadah puasa tapi nggak dapat apa-apa, cuma lapar sama aus aja. Bayangin ini Ramadan terakhir bagi kita, berarti harus meningkat dong kualitas. Ketimbang ngomongin orang udah tidur aja deh, ketimbang ngurangin pahala puasa, deres dah selembar 2 lembar. Ketimbang baca status ntar gerendengan gitu. Ntar, Ustadz berarti kalau gosip malam boleh dong, PA juga ini. Nahan ngomongin orang ditahan gitu, ntar aja abis terawih. Gimana tuh caranya? Bagaimana itu? Kalau nanya begitu. Ya kalau ngomong dosa nggak dosa. Tapi dosanya selama dia masih puasa, yang ngurangin pahala puasanya. Malam itu kan malam mulia, hembusan nafas orang yang berpuasa dihitung tasbih. Malamnya kan begitu juga, luar biasanya saking berkahnya alam bertasbih.
menghormati, mohon ampun kepada dia seluruh makhluk. Tapi karena malamnya dia ngomongin orang, ntar aja maksiatnya habis terawih. Ya tetap harusnya dapat kucuran rahmat, jadi kagak. Pasti dampaknya ada. Kalau ngomong dosa pasti dosa dimanapun tempatnya. Banyak yang begitu, banyak. Betul ya? Yang kagak Ramadan aja nih, yang kagak Ramadan ya, yang nyekek botol, yang judi, yang macam-macam, disuruh tobat, ntar aja malam Senin tobatnya. Dia mau ngelewatin malam Minggu dulu, habisin. Coba itu. Malam Sabtu, malam Minggu dia biasa maksiat. Ntar gua tobatnya malam Senin aja gitu. Ini Mas baru niat, ini masih malam Kamis nih. Berarti malam Jumat ada, malam Sabtu ada kan? Masuk malam Sabtu meninggal dunia 10:30. Itu kawan kita zaman dulu. Ya Allah ya Karim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Banyak manusia membuat siasat kehidupan. Makar itu siasat kehidupan, politik kehidupan, main cantik kehidupan. Contoh, sekarang mah yang penting lu hebat dulu aja, lu kaya dulu aja, lu tinggi dulu aja. Uang setan kayak hajar dulu. Yang penting kaya dulu, lu main cantik. Ntar begitu lu udah sukses lu baru tobat. Itu kan rumus sederhana pula. Yang mayoritas orang-orang awam tuh begitu, padahal pendidikannya tinggi. Jadi dia mau tinggi tapi caranya nginjek kepala orang. Dia mau hebat menghalalkan segala cara. Jilat atasan, ancam bawah, tikung kiri, gunting kanan, semuanya. Kan udah banyak contohnya. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah. Ada lagi ada orang punya prinsip kehidupan. Wah ini jam 1 lewat ya, Masya Allah. Ntar buka puasa di mana? Intinya begini dah, intinya setiap kita ibadah, bayangkan itu adalah ibadah terakhir kita. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih hebat dari yang lalu. Kita harus lebih berkualitas. Kita mau berkualitas atau enggak bang, faktanya kan umur mungkin dekat ke kuburan, kan gitu, nggak bakal berulang lagi. Mau kita malas ibadah, mau rajin ibadah, faktanya bakal mati juga. Lah kagak ada manusia. Fakta dari Nabi Adam yang umurnya 1000 tahun, Nabi Nuh 1500 tahun, atau orang yang ngaku jadi nabi yang hebat katanya Fir'aun mati juga. Presiden mati juga. Pejabat mati juga, ustadz belakangan kan doain, tapi mati juga kan, mati juga. Itu yang ustadz tuh, apalagi elu. Bekal kita, ini bekal kita nih, buat ibadah sah dan dikabul serta berdampak nanti untuk di kehidupan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Saya atas nama pribadi, karena udah puasa belum Kamis besok? Ya. Tanggal 3 ya? 3 apa 2? Entar kita ngikut ke pemerintah aja ya. Tapi ngomong-ngomong nih, taklim Ramadan ada apa enggak? Oh, nah, besok Kamis masih ada? Udah Ramadan belum? Nggak jadi dah, minta maafnya. Kebiasaan, sebab majelis taklim saya di sejabodetabek tuh kan udah pada tutup 6 puncaknya nanti. Bang Ahmad semuanya perwakilan dari PLN ntar malam minggu tuh ke puncak seluruhnya. Itu biasanya. Tapi kalau yang taklim tua itu udah kita tawakufin. Saya mohon maaf lahir batin kalau selama ini ada bla bla, biar Ramadan kita suci kan, saya maafin. Di sini nggak ada pintunya ya, jadi nggak ada penutupan ya kan. Gak usah minta maaf dah. Tapi nggak salahnya ya, nggak ada salahnya. Saya khawatir nggak ada umur ini sampai rumah ya kan, iya kan?
Apalagi ente toh ya. Gue juga ngomong gini ngeri toh. Mudah-mudahan Allah kasih sehat panjang. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah, kalau ada kesempatan waktu hari Minggu besok 12:30 siang, jadwal saya di TV One live Damai Indonesiaku. Kalau umpamanya ada kesempatan nonton ya, ngaji TV One 12:30 siang. Jadi kita balik tuh Bang Ahmad dari Puncak, saya langsung syuting ke lokasi. Mudah-mudahan Allah kasih mudah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.